Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, adik-adik mahasiswa, khususnya penempuh mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Pada pertemuan ini kita membahas tool ArcMap yang memanfaatkan fasilitas toolbox yang ada di ArcMap untuk proses pembobotan stasiun hujan pada sebuah daerah aliran sungai. Hal ini seringkali diperlukan di dalam perhitungan curah hujan daerah. Jadi di jurusan teknik pengairan atau dalam proses water resources engineering itu seringkali dilakukan perhitungan curah hujan daerah dari siklus hidrologi. Ini kita tahu perhitungan curah hujan daerah ini dilakukan dengan berbagai metode. Di antaranya adalah metode rata aljabar, metode isohayat, atau juga metode Polygon Thiessen. Beberapa metode ini mempunyai keunggulan masing-masing. Kalau metode rata aljabar ini cukup sederhana, tapi dengan luas daerah yang terbatas, dan kemudian metode Polygon Thiessen ini juga menggunakan teknik pembobotan, masing-masing luas dikalikan kedalaman hujan, ada A1, A2 dan seterusnya, dibagi jumlah luas. Jadi stasiun hujan yang tersebar di dalam suatu kawasan catchment area atau daerah aliran sungai kita lakukan pembobotan luas. Nah, kemudian dengan metode isohayat juga begitu. Dalam suatu kawasan daerah aliran sungai kita berikan garis pengaruh hujan atau garis tinggi hujan yang menyatakan tinggi hujan yang sama, ISO artinya sama, sehingga akan lebih mudah kita menghitung pengaruh masing-masing luas. Nah, tentu metode ini jika kita hitung secara manual akan membutuhkan waktu yang cukup lama ya, namun menggunakan tool ArcMap ini dengan sangat cepat dan mudah dengan perhitungan luas yang akurat karena berbasis spasial, sehingga ini cukup membantu, yaitu menggunakan analisis tool proximity, grid Polygon Thiessen, kemudian melakukan processing extend, dan yang terakhir adalah clip fitur. Nanti akan kita praktekkan. Kemudian metode isohayat ini menginterpolasi, tentu dengan pembobotan banyak sekali metode yang digunakan, misalnya menggunakan teknik interpolation distance backstate atau IDW. Nah, ini sering juga digunakan untuk analisis lain, misalnya kualitas air dengan kriging dan seterusnya. Supaya lebih jelas kita coba ya perhitungan luas dengan Polygon Thiessen. Materi untuk bahannya bisa di-download. Kita buka saja Google Earth yang sudah kita siapkan free download. Nah, misalnya kita cari lokasi Probolinggo. Kenapa Probolinggo? Karena kita ingin mencoba lokasi di Das Pekalen ya. Kita coba kasus di Das Pekalen. Ini kota Probolinggo, misalnya kita sudah mempunyai batas das di daerah timurnya kota Probolinggo ya. Pekalen ini Sungai Pekalen cukup panjang dari hulu. Ini juga sering menimbulkan masalah banjir. Kemudian kita lihat juga stasiun hujan. Kalau stasiun hujan ini bisa kita bisa kita buat dengan metode sebagaimana yang kita ajarkan kemarin ya. Jadi bisa kita buat seperti hanya pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang teknik digitasi menggunakan on screen ya. Tadi mau saya rubah warnanya, misalnya saya rubah warnanya dulu. Nah, ini kira-kira penyebaran stasiun hujan ada banyak. Ini ada stasiun Condong, kemudian stasiun Pekalen dan seterusnya. Ini sebagai contoh ya, nanti materi bisa di-download kalau memang belum ada.
atau sebenarnya kita bisa juga buat digitasi yang mewakili kawasan das ini. Kalau sudah kita ekspor sebagaimana kemarin, lalu kita buka di di software ArtMap ya, kita bisa gunakan AltToolbox conversion tool untuk mengkonversi dari KML menjadi layer ya. Kalau sudah ada, kita bisa panggil saja atau kita upload saja dengan cara add data ya. Add data, kita cari foldernya di mana. Nah, kita tampilkan seperti ini. Jadi batasnya kita tampilkan lagi stasiun hujannya, pos hujannya kita tampilkan lagi. Nah, ini ada banyak sekali penyebaran pos hujan di sekitar Pekalen. Tentu yang kita ambil adalah pos hujan yang ada di dalam das saja, yang berdekatan ya. Misalnya kita ingin menghendaki, kita manfaatkan extension geoprocessing, misalnya kita intersect antara pos hujan dengan, kenapa kita intersect? Tujuannya adalah kita ingin memotong ya dua layer ini, sehingga layer ini akan, yang kita gunakan adalah curah hujan yang ada di dalam das Pekalen saja. Kita lihat hasilnya kira-kira seperti apa. Nah, hasilnya ini adalah pos hujan yang sudah terpilih. Pos hujan terpilih ini ada, kalau kita lihat atributnya, ada nama Tiris, kemudian Segaran ya, ada Kertosuko dan seterusnya. Jati Ampuh, Pejarakan, banyak sekali. Kita keluar lagi. Nah, kemudian bagaimana cara kita membuat polygontism sebagaimana yang kita terangkan tadi? Kita menggunakan AltToolbox Proximity Grid Polygontism. Kita coba, kita menggunakan analisis tool proximity. Di AltToolbox ini ada proximity. Kita pilih Grid Polygontism, lalu yang kita buat adalah polygontism dari pos hujan intersect yang sudah terpilih tadi, bukan pos hujan yang banyak, tapi yang sudah terpilih. Lalu kita pilih foldernya, terserah, kita simpan di sini, misalnya Thyssen Pekalen misalnya. Jangan lupa environmentnya kita processing extend, artinya keluarannya nanti kita konversi ke keseluruhan das ya. Jadi kita lupa extendnya adalah layar batas das ya. Ini penting sekali. Hasilnya seperti apa kira-kira? Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya adalah polygontism yang sudah terpilih ya. Lalu bisa kita gunakan fasilitas clip untuk memotong lagi. Kita perlu overlay dua layer ini. Kita lakukan overlay antara Thyssen Pekalen dengan batas das ya. Lalu kita oke. Nah, ini yang sudah terpilih. Nah, ini sudah terpilih polygontism. Nah, ini kalau kita mengubah warnanya, tinggal klik kanan properties, kemudian simbologinya ini kita buat unik ya, unik. Kita bisa perluasnya, atau mungkin ID-nya ya, Nah, ini kalau kita lihat ID-nya,
Kemudian kalau kita lihat pos hujannya ini pos hujan interaksinya bisa kita tampilkan labelnya, label fiturnya. Nah, ini label fitur ini bisa kita setting labelnya berdasarkan misalnya nama ya, nama stasiun, nama mungkin lokasi atau nama tadi kita coba. Nah, ini beberapa, kita lihat dulu di atributnya. Ini nama ya, nama yang benar adalah nama. Kita rubah lagi properties di label, kita rubah nama ini. Ya, ini adalah hasil perhitungan polygon Thyssen dengan cara menggunakan fasilitas atau alt toolbox dari AltMap. Kemudian perhitungan luasnya bisa kita lihat atributnya. Nah, ini sudah ada luasnya dihitung. Kalau kita tidak yakin, kita bisa menghitung lagi. Kita tambahkan sebuah kolom ya. Jadi kita harus start editing dulu. Ini editornya harus dinyalakan. Start editing. Ini kita pilih Thyssen Clip. Oke, Thyssen Clip. Nah, kemudian kita lihat atributnya, kita tambahkan ternyata tidak perlu kita start editing. Nah, kita tambahkan add data field, namanya luas Thyssen, misalnya begitu ya. Kita pilih double, misalnya double ya. Lalu kita bisa klik kanan ya. Kita hitung area ini bisa kita pilih hektar misalnya, kita hitung. Nah, ini adalah luas dalam hektar. Luas dalam hektar masing-masing kalau kita tampilkan di labelnya, kalau kita bisa kita klik kanan tadi ya, klik kanan properties, label ini kita bisa luas Thyssen, kita apply. Nah, ini adalah tadi sepertinya belum dicentang ya. Jadi ya ini hasilnya, luas masing-masing polygon Thyssen yang sudah kita buat. Demikian saya rasa pertemuan kali ini yang cukup singkat ya. Teknik sederhana ini mudah-mudahan cukup membantu di dalam pembelajaran dan pengenalan manfaat alt toolbox dalam AltMap dalam bidang sumber daya air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu, semangat ya. Sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya.